Pola asuh merupakan serangkaian aktivitas kompleks yang terdiri dari perilaku-perilaku spesifik yang berdiri sendiri maupun saling berinteraksi dan dipraktikkan oleh orang tua lewat kegiatan sehari-hari bersama anaknya. Melalui kegiatan sehari-hari itulah proses sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai dalam keluarga maupun masyarakat dilakukan. Faktor risiko yang menyebabkan kegagalan perkembangan pada seorang anak terdiri dari dua faktor. Yang pertama adalah faktor ekologi, yang mencakup lingkungan pertetanggaan, kondisi kemiskinan, perbedaan suku, ras, etnik, dan faktor eksternal lainnya. Yang kedua adalah keadaan keluarga, yang mencakup keadaan kelas sosial, konflik keluarga, serta permasalahan dalam keluarga lainnya. Indonesia dengan keragaman suku dan budaya memperlihatkan berbagai variasi dalam banyak hal, termasuk dalam proses pengasuhan. Maka dari itu, yuk kita kenalan dengan keluarga-keluarga keren berikut ini. Yang pertama, ada keluarga yang berasal dari suku Dayak dan Jawa. Mereka bertempat tinggal di daerah Tegal, Jawa Tengah, dengan ayah yang berusia 29 tahun, ibu 24 tahun, dan anak yang berusia 6 tahun. Ayah memiliki jenis pekerjaan sebagai seorang petani kebun, sedangkan untuk ibu memiliki jenis pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Dari pekerjaan tersebut, ayah dan ibu memiliki penghasilan sebesar 4,6 juta per bulan. Kemudian dari keluarga dua yang berasal dari suku Jawa. Mereka juga bertempat tinggal di daerah Tegal, Jawa Tengah. Ayah berusia 31 tahun, ibu 34 tahun, dan anak berusia 5 tahun. Ayah memiliki jenis pekerjaan sebagai seorang nelayan. Selanjutnya, ibu juga bekerja sebagai ibu rumah tangga. Dari pekerjaan tersebut, ayah dan ibu memiliki penghasilan sebesar 1,5 juta per bulan. Lalu, bagaimana gaya pengasuhan yang dilakukan oleh kedua keluarga tersebut? Pada keluarga pertama, yang berasal dari suku Dayak dan suku Jawa, melakukan penisipan secara tegas, namun tetap menunjukkan kasih sayang. Ayah dan ibu berperan aktif dalam proses pengasuhan serta pemberian kasih sayang. Mereka juga berkomunikasi secara lebih terbuka dan menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Ayah juga berperan dominan dalam pengambilan keputusan dan tetap memperhatikan pendapat anak. Pada keluarga kedua yang berasal dari suku Jawa, mereka melakukan pendisiplinan secara tegas, namun tetap menunjukkan kasih sayang. Ibu di sini berperan lebih dominan dalam proses pengasuhan dan pemberian kasih sayang. Selanjutnya, komunikasi dilakukan secara kurang terbuka dan tetap menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Ibu juga lebih berperan dominan dalam pengambilan keputusan dan kurang memperhatikan pendapat anak. Lalu, hal apa sajakah yang mempengaruhi proses pembentukan gaya pengasuhan dalam keluarga? Yang pertama, ada suku dan budaya. Pada keluarga pertama, ibu yang berasal dari suku Dayak yang identik dengan sifat keras, beradaptasi dengan budaya Jawa yang bersifat lebih lembut dari suaminya, sehingga dihasilkan gaya pengasuhan otoritatif. Kedua, yaitu pekerjaan orang tua. Pekerjaan ayah yang menuntutnya untuk banyak beraktivitas di luar rumah dapat mengurangi intensitas keterlibatan ayah dalam proses pengasuhan. Terakhir ada ekonomi keluarga. Keluarga dengan tingkat ekonomi yang rendah akan menuntut orang tua untuk lebih bekerja keras dalam mencari pemasukan, sehingga dapat mengurangi partisipasi orang tua dalam proses pengasuhan. Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwa suku dan budaya, pekerjaan orang tua, serta kesejahteraan keluarga berperan penting dalam tercapainya pengasuhan positif dalam keluarga.